Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut, ولا يموت ولا يفوت أبدا. سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Semuanya ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم، ختم النبيين وإمام المرسلين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا في الحديث: من أحبني كان معي في الجنة إلى آخره الحديث. Yang saya hormati, yang saya muliakan bapak-bapak pengurus Masjid Nur Yasin, Nurul Ihsan, para tokoh agama, para ustadz mubalik, alim ulama, mungkin hadir juga tokoh masyarakat yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Jamaah Masjid Nurul Ihsan yang saya hormati, yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, disehatkan, panjang umur, penuh barokah. Karena di saat sekarang ini yang paling penting kita minta adalah sehat. Karena saya perhatikan kenapa sehat begitu penting. Banyak harta, ada jabatan, tapi kita sakit-sakitan. Masalahnya sekarang bukan sakitnya yang kita takutkan, dibawanya masuk rumah sakit. Bahkan orang tersekadang sakit baku tahan ki. Kalau dulu sedikit-sedikit kalau sakit bawa mas saja periksa, karena sayang BPJS dibayar baru tidak digunakan. Sekarang biar mau berhati mungkin tidak mau jadi bawa. Allahu Akbar ya kirim. Padahal kalau sampai di situ nak diperiksa, kalau tidak corona tidak tonji gitu. Yang paling penting sehat, panjang umur, tak penuh barokah, hati tak istiqomah dalam kebaikan sampai ajal menjemput. Bahkan nantinya ketika kita dijemput oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Salam serta salawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang begitu mulia, Nabi yang sangat-sangat mencintai kita, Nabi yang salah seorang sahabat yang bernama Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi, ini namanya agak panjang, Urwah bin Mas'ud Al-Thaqafi. Beliau menjelaskan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Saya banyak bergaul dengan para penguasa. Bahkan saya pun diutus di kerajaan yang satu ke kerajaan yang lain. Tapi belum pernah satupun saya mendapati seorang prajurit atau seorang saudara atau sahabat yang memperlakukan sahabatnya atau saudaranya seperti sahabatnya Nabi memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kata beliau, saya ini berpengalaman dengan beberapa kerajaan, tapi tidak ada saya lihat satu orang pun dari prajurit itu bagaimana caranya menghormati seorang yang pemimpinnya, bagaimana seorang sahabat menghargai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau, tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdahak dan kemudian dahaknya itu tidak sampai ke tanah, melainkan ada sahabat yang menadah dengan tangannya. Subhanallah, luar biasanya ini. Ini dijelaskan dalam buku Asy-Syama'il Muhammadiyah, jadi dari Imam At-Tirmizi. Ini dijelaskan tentang mulai dari warna kulitnya Nabi, tingginya Nabi. Kemudian kalau bisa kita dapat ini buku, baca ki. Kemudian sudah banyak guru yang rekomendasikan bahwa ketika kita habiskan ini buku baca, maka insya Allah Allah pertemukan kita dengan Nabi minimal dalam mimpi. Amin ya Rabbal. Saya baru baca sampai di tanda kenabian itu karena baru saya dapatkan. Jadi mulai tentang bentuk giginya beliau, alisnya beliau, subhanallah. Jadi ada mantam itu gambaran, cuma tidak boleh dibayangkan. Tapi karena rindu tak ingin mengetahui tentang Nabi, maka insya Allah Allah mimpikan kita bertemu Rasulullah sallallahu alaihi. Nah, ketika Nabi kita temui dalam mimpi, maka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Urwah bin Mas'ud, bahkan ketika beliau bahkan ketika nabinya berwudu, maka hampir saja mereka berkelahi. Karena apa? Memperebutkan bekas wudunya. Subhanallah. Inilah Rasulullah. Karena Rasulullah kan jaminan masuk surga. Indah dari ciptaan yang paling indah yang pernah diciptakan oleh Allah itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang wajahnya kita bilang biasa lihat bulan purnama, cantik, lebih cantik wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umatnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini pun kita memperingati salah satu sejarah yang diabadikan dalam Al-Quran, yang sejarah itu kalau kita pakai logika berpikir tidak akan bisa masuk. Makanya dalam Al-Quran kenapa dikatakan Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan atau tidak mengatakan dalam Al-Quran memperjalankan nabinya, memperjalankan rasulnya, tapi Allah menjelaskan memperjalankan hambanya? Karena ternyata ketika kita derajat kemuliaan dan derajat paling tinggi itu ketika kita bisa menjadi seorang hamba. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengakui Nabi sebagai hambanya. Kita belum tentu, ya Bapak Ibu. Jangan sampai selama ini kita yang mengaku hamba Allah, tapi Allah tidak mengakui kita hambanya. Saya cuma mau bertanya, ini kan masuk goa nih, Pacinongan masuk doa jalan Bonto Tangga. Kalau saya tanya kini yang hadir ke semua di masjid, dikenal ki Pak Bupatinya gua, dikenal ki. Nah, Bu Ibu, kenal tidak sama Pak Bupati? Tahu tidak? Hah? Tahu? Kira-kira kalau Pak Bupati ditanya kena tahu ki? Jangan sampai kita posisinya seperti ini, mengaku jadi hamba Allah tapi Allah tidak akui kita hambanya. Ya, nauzubillah. Ada orang mengaku hamba Allah tapi ternyata hamba dunia. Kenapa saya katakan hamba dunia? Karena kata ulama, segala aktivitas ibadah yang dia lakukan dia niatkan untuk dunia. Kenapa Anda tahajud? Supaya latuki proyekku. Untuk dunia. Kenapa sholat duha rajin? Duha dulu 2 rakaat, sekarang ditambah 8 rakaat. Kenapa ditambah rakaatnya? Supaya lancar ki balu-balu kangku. Ini hati-hati. Kenapa rajin ki puasa? Supaya itu
urusan-urusanku itu mudah. Boleh kita berdoa kepada Allah, ya Allah mudahkan segala urusanku, tapi tidak boleh ibadah kita niatkan untuk dunia. Beda ketika kita berdoa Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Kita minta kemudahan oleh Allah. Beda ketika ya Allah saya niatkan ibadahku ini supaya letup di proyekku, itu beda. Makanya jangan sampai kita mengatakan hamba Allah tapi hamba dunia. Bahkan ada orang mengatakan hamba Allah tapi hamba penguasa, hamba bosnya, hamba jabatan. Kenapa dikatakan demikian? Karena lebih mencintai bosnya daripada Allah. Bahkan kalau bosnya mengatakan tidak bisa diganggu, biar bertentangan dengan agama, bahkan lebih nada-nada ke bosnya, karena bilang kalau bos kan bisa kena pecat, tapi kalau Allah bisa jadi minta ampun. Hati-hati. Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan di antara manusia ada yang mengambil Tuhan selain Allah, yang cintanya kepada Tuhan tersebut lebih cintai dia bahkan kepada Allah. Allahu Akbar ya karim. Lebih cinta dia kepada Tuhan yang dianggap itu daripada kepada Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita tidak tergolong di dalamnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat kuat cintanya kepada Allah. Ini baru abdihi, ini belum finas. Karena temanya agak panjang kuliah ini. Menjadikan Isra Mi'raj sebagai evaluasi diri serta memperkuat keimanan dan solidaritas sosial di tengah pandemi Covid-19. Tak tahu ini kapan berakhir nih. Allahu Akbar ya kirim. Tapi di samping yang seperti ini keadaan tak ada tuh orang yang diangkat rezekinya. Makanya kaki ini kan tidak bersamaan berjalan. Maka pada saat ini mungkin orang-orang yang tadinya rezekinya di bawah standar, Allah angkat karena dengan adanya Covid-19. Sebetulnya ada pernah saya datangi silaturahim salah satu daerah di Sulawesi Tengah. Apa itu kalau daerah Lu Timur dia apa itu? Maksudnya Sulawesi apa itu? Oh masih Sulawesi Selatan nih. Dia perbatasan. Jadi sampai di Sorowako menyeberang lagi. Di situ banyak sekali merica. Memang satu pulau itu merica semuanya. Nah pernah itu merica harganya 100.000 lebih per kilo. 100.000 per kilo. Ya Allah ya Rahman, saya datang ke kampung itu, yang parkir ke mobilnya itu paling tua ya, paling murah ya apa? Fortuner jenengan Pajero Sport. Motor-motor kah? NMAX tidak ada motor yang lain. Padahal rumahnya biasa-biasa ji. Tidak ada harta simpan rumahnya apa? Merica ji. Merica. Tapi harganya merica itu 100.000 per kilo. Nah kalau dapat minta 3 karung. Allahu Akbar ya kirim. Subhanallah. Tapi sekarang turun lagi mericanya, harganya 3.000 per kilo. 3.000 per kilo. Artinya Allah pernah angkat. Jadi Allah tidak pernah melupakan hambanya maupun yang terpencil dimanapun. Makanya kita ini tidak bisa mengurusi. Allah itu maha yang mengurusi. Subhanallah. Kita ambil saja kucing 1 ekor, kita ambil burung-burung 1 ekor. Nah perawatannya tiap hari. Nah untung Allah kita bisa rajin setiap hari. Nah ada masa jenuh. Terkadang kalau kecapean makin tertidur ki. Makanya luar biasanya. Kata para ulama, seandainya kalian tahu bagaimana Allah mengurusi kalian, maka itu jauh lebih baik seorang ibu, jauh lebih baik Allah daripada seorang ibu mengurus anak kecilnya. Subhanallah. Inilah Allah kasih sayangnya. Cuma kita terkadang seuzon kepada Allah. Sedikit-sedikit, kenapa begini, kenapa begini? Ini saja panas kah kemarin-kemarin, hujan terus, di banjir. Ya,
Kalau pau-pau kelangganan menjadi tidak heran. Ustaz, kami tidak pernah jadi terlalu risik karena langganan mungkin. Sudah dinikmati ini bertahun-tahun. Cuma terkadang biasa kalau lewat Kak menjadi pertanyaan tong, kenapa? Karena kanal kebesar nama ini kiri kanan. Kenapa banjir Ki? Luasnya mau karena tak. Kenapa bisa banjir Ki? Makanya ada pernah itu nenek-nenek baku komentar ke dengan cucunya. Nah bilang, kakek banjir, nah rusak semua barang-barang ke di dalam rumah. Dia bilang, kenapa dari tadi mengeluh tentang banjir? Jangan selalu salahkan air. Nah, kenapa? Air kayak ini bikin ki susah Ki. Nah bilang, salahnya kita karena tempatnya air kita bangunin rumah. Kan rawa-rawa ditimbuni, baru tidak diberikan aliran. Akhirnya air itu datang, nah cari ke tempatnya. Berhubung karena tempatnya dia ada rumah-rumah cantik, masuk semua. Ya Allah Akbar ya kirim. Nah, Bapak Ibu jemaah Isra Mi'raj yang saya hormati, yang saya muliakan. Kita kembali. Jadi subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya pada saat itu 1 bulan naik kuda paling cepat. Tapi Nabi menempuhnya dengan apa? Dengan kecepatan lebih cepat daripada kedipan mata. Subhanallah. Kalau Nabi yang berjalan tidak mungkin sampai 1/3 malam, tapi diperjalankan. Beda berjalan, beda diperjalankan. Maka ada 2 ekor semut berkomentar di Masjid Nur Ihsan. Nurul di Nurul atau Nur? Nurul. Padahal berarti kamu lewat di sini. Nurul Ihsan bagus komentar kena bilang itu temannya Soe. Dari jalan-jalan ke mall 2 jam yang lalu. Di satu sama mereka dekat di. Dari setengah jam yang lalu dari ke satu sama. Sambaran Nabi bilang ini. Itu semut kalau berjalan sendiri ke satu sama kira-kira berapa bulan baru sampai? Coba untuk kalau tidak ada yang injak. Tapi kalau itu semut dikasih masuk di kantong plastik kecil, ada itu pengantung plastik yang untuk Lombok kasih kuning kasih masuk baru kasih masuk di kantong tak baru ke satu sama belanja. Setelah itu kembali kasih taruh di tempatnya kembali dari tahu satu sama. Kenapa bisa ke sana? Karena kita yang bawa diperjalankan. Kalau itu semut sendiri tidak bisa. Sama tonnya nih jalan kota kan bisa tonnya jalan-jalan ke satu sama kalau kita bawa baru bawa lagi kembali ke sini. Maka semuanya kalau Allah yang memperjalankan apa yang tidak. Kenapa pada saat itu orang-orang Quraisy tidak percaya? Karena kebiasaannya kalau musim dingin, musim panas berkunjung ke Masjidil Aqsa Palestina. Diabadikan dalam Al-Quran kisahnya li'ilafin Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan orang Quraisy pada musim panas, musim dingin bepergian kemana? Paling banyak dia ke Palestina, kalau tidak ke Yaman, kalau tidak ke Syam. Makanya tahu betul itu perjalanannya. Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mengimami para nabi dan rasul. Makanya biasa kita kalau anak-anak muda kita biasa membawakan nasyidnya, ya Imam Rusli ya sanadi Allah anta babullahi mutamadi fabidunyaya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi. Itu kisahnya apa? Ya Imam Rusli, wahai imam para nabi-nabi Allah, para rasul-rasul Allah. Karena beliau sempat mengimami, kemudian saya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Kenapa bukan dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Karena pada saat itu Masjidil Haram atau Baitullah belum menjadi kiblatnya orang muslim. Yang pertama menjadi kiblat adalah Baitul Maqdis. Nah, ini mesti diceritakan dulu sedikit sejarahnya karena anak-anak kemarin saya Isra Mi'raj, jangankan anak-anak, bapak-bapak saja lupa mikisah.
Bagaimana tidak? Kan anak-anak sekarang lama di sekolah di rumah, kasihan dia ke sekolah. Ini kutakutkan nanti banyak anak SMA masuk sekolah nak bawa anaknya masing-masing. Kenapa? Nak kasih menikah kak mapakus karena lama gitu. Allahu Akbar ya kirim. Yang TKI ini tamat-tamat sendiri nih yang TKI. Allahu Akbar. Jadi Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratil Muntaha. Walaupun beliau jadi dari alam syahada, alamnya manusia, kemudian naik ke Sidratil Muntaha melalui beberapa tingkatan langit, itu alam malakut. Tidak ada manusia yang bisa naik kecuali para nabi dan rasul. Makanya di setiap langitnya itu, tingkatan langit ada nabi-nabi Allah. Tingkat pertama, langit pertama ada malaikat, ada Nabi Adam alaihi salam. Langit kedua, di situ Nabi yang bersaudara, Nabi Isa alaihi salam dan Nabi Yahya. Kemudian setelah itu langit ketiga siapa? Bu? Langit ketiga Nabi siapa? Nabi Gamar kah? Nggak tahu itu kalau dibilang Nabi Gamar. Nabi Yusuf alaihi. Langit keempat ketemu dengan Nabi, itu yang tadi Nabi Idris alaihi salam. Langit kelima saudaranya Nabi Musa alaihi salam. Nabi siapa? Nabi Harun alaihi salam. Langit keenam Nabi Musa alaihi. Kemudian langit ketujuh Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yang dia dijuluki Halilullah. Kemudian dijuluki juga bapaknya para nabi, karena turunan beliau banyak sekali lahir nabi. Dari Siti Sarah lahir Yahya alaihi salam dan seterusnya, turunan-turunannya kemudian berakhir ke Nabi Isa alaihi salam. Sedangkan dari Ismail alaihi salam lahir cucu-cicitnya lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau dipanggil dengan bapaknya para nabi. Kemudian ke Sidratil Muntaha ini tidak ada kuasanya malaikat, tidak ada kuasanya kecuali Nabi Rasulullah sendiri, tidak ada yang bisa tembus. Subhanallah. Maka ketika sampai ke Sidratil Muntaha, dialog yang dilakukan oleh Nabi dengan Allah yang biasa kita baca dalam tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatun thayyibatun lillah, salamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Jadi Allah menyambut Nabi SAW yang pada saat itu berjalan bukan cuma ruhnya tapi fisiknya, bahkan dalam riwayat sendal-sendalnya pun ikut naik. Subhanallah. Makanya dikenal sekarang sendal terumpah Nabi. Tapi Nabi ketika Allah mengucapkan salam kepada Rasulullah, kan biasanya kalau kita diucapkan salam kalau sendiri, Nabi kan beda salamnya, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Nabi Allah. Bisa sekali Nabi menjawab salam itu untuk pribadinya, tapi tidak, beliau ingat kita semua. Salamu, bukan keselamatan buat cuman saya ya Allah, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin, tapi keselamatan buat kami semua hamba-hambamu yang soleh. Masya Allah. Luar biasanya Nabi SAW tidak pernah lupa kepada umatnya. Kita yang terkadang lupa kepada Nabi. Salah satunya apa? Jarang sekali kita bisa bersalawat kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu, setelah itu beliau menerima perintah salat 50 waktu menjadi 5 waktu. Kemudian kembali ke Masjidil Haram. Itu sejarah singkat tentang Rasulullah SAW. Yang pada saat itu ternyata beliau sampaikan kepada seluruh penduduk Makkah. Yang disampaikan di mana? Di Bukit Abi Qubais. Naik di situ Abu Jahal bersama Nabi. Itu Bukit Abi Qubais tidak ada orang yang bisa naik kecuali orang yang disuruh mengumumkan bahwa Makkah akan diserang. Yang kedua, ada pembesar Quraisy yang meninggal. Nah, pada saat itu yang naik ke Bukit Abi Qubais adalah Nabi dengan Abu Jahal. Tentunya heran semua orang. Ada apa ini? Barusan bertemu dengan dua orang ini. Ternyata beliau menceritakan tentang sejarah peristiwa Isra Mi'raj, yang tadinya orang yang beriman menjadi kafir kembali,
yang tadinya kuat imannya menjadi ragu-ragu. Nanti kedatangan Abu Bakar baru menjadi kuat kembali imannya. Makanya kenapa Abu Bakar disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang pada saat itu hampir seluruh penduduk Makkah menjadi kafir, tapi kata temannya Abu Jahal, boleh engkau katakan belum habis Muhammad kecuali engkau yakinkan Abu Bakar, kalau dia tidak percaya lagi maka semuanya akan menjadi binasa. Maka didatangi Abu Bakar yang pada saat itu di kebunnya. Apa kata Abu Jahal? Abu Bakar, itu temanmu, sahabatmu, nabimu, orang gila, pembohong besar, al-kazzab, pembohong. Kenapa? Masa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik kuda ke paling cepatku yang paling bagus ke 1 bulan, dia sepertiga malam di bedeng. Masuk akal tidak? Apa katanya Abu Bakar? Kalau Nabi yang bicara saya ku percaya. Ini namanya Abu Bakar Siddiq. Apa bedanya Nabi naik atau malaikat turun? Sama ji. Coba, itu biasa. Tapi yang luar biasa bahasanya Sayyidina Abu Bakar, Abu Jahal dan seluruh pendukungnya Abu Jahal dan seluruh teman-temannya Abu Jahal, penduduk Makkah, itu biasa jawabannya Nabi. Tapi yang luar biasa jawabannya begini, kalau ada tembok di hadapanku warnanya putih dan seluruh penduduk Makkah mengatakan tembok itu putih, tapi datang Muhammad mengatakan Abu Bakar itu tembok warnanya hitam, maka kusalahkan mataku, kubenarkan Muhammad. Itulah keimanan. Kita tidak kalau ada nomor 3, aku coblos kok. Atau nomor 2, tebal-tebal ke. Kau menton saudara. Ini kan imang karopo. Berubah-berubah. Kalau dimasukkan di air mawang itu. La haula wala quwwata illa billah. Luar biasanya imannya. Maka pada saat itu kembali keimanannya para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya Isra Mi'raj betul menjadi evaluasi diri. Begitu besar perjuangannya Nabi bagaimana meyakinkan orang tentang peristiwa yang tidak masuk akal. Kita ini tidak berarti tugas kita tidak perlu yang jauh. Dalam keluarga bagaimana anak-anak kita tidak tinggalkan sholat 5 waktu itu saja. Nah bagaimana tidak Ustaz? Nah kita saja bapaknya malas gitu. Ustaz malas ke saya ke Masjid Nur Ihsan, kenapa? Masih jaga jarak ki. Waktunya saja tidak jaga jarak, tidak pernah ke kuliah. Waktunya saja tidak jaga jarak, tidak pernah kelihatan. Sekalinya jaga jarak marah-marah. Ya Allah, sebetulnya waktunya pertama corona, ya Allah ya Rahman, betul-betul kan masjid ditutup ki. Masjid itu, tapi mudah-mudahan Ramadan ini kembali normal nih, walaupun masih jaga jarak. Dapat apa gitu jaga jarak kan? Jaga jarak itu mengajarkan kita kesehatan. Mau kita tahu siapa yang mempraktikkan jaga jarak itu sehat? Orang gila ini. Lamanya mau jaga jarak sehat itu kan? Nggak pernah sakit. Nggak pernah ada yang dekati. Protokol kesehatan harus diganti pakaian kalau pulang. Itu orang gila tidak pernah ganti pakaian. Tapi tidak sakit, kenapa? Jaga jarak kita. Makanya kalau mau sehat jaga jarak sekaligus gila tuh makin kapan. Tapi ini bandara Saudi Arabia pun akan dibuka, mudah-mudahan dibuka tanggal 31 kembali. Dan saya dengar kabar dari beberapa teman-teman yang di travel, katanya Saudi Arabia sudah tidak memperlakukan protokol kesehatan pakai masker dan jaga jarak. Tidak tahu, mudah-mudahan amin. Karena kemarin waktu sempat umroh teman di bulan 11 pertama dibuka umroh undangan. Ada teman berangkat. Pada saat itu setengah mati karena setiap masuk Masjidil Haram harus diswab. Nah terakhir ketika beliau mau kembali ke Makassar, beliau ditelepon sama pimpinan cabang. Nah bilang bagaimana dek mau makin pulang? Nah bilang sudah mau pulang ini kak, cuman dites kak, alhamdulillah positif kak. Kenapa alhamdulillah positif? Karena alhamdulillah positif kak, lebih lama kak bisa di sini tinggal. Nah, mau tahu.
Kan banyak orang sekarang takut ke tanah suci, Nabi bilang corona ini. Bahkan sampai di sana kalau meninggal gara-gara corona banyak yang sholat ki. Nah, pertama kuburan nanti dibangkitkan adalah kuburan Baqi di Madinah, yang kemudian kuburan Ma'lah di Makkah. Yang kedua, lagi kalau meninggal di sana banyak yang sholat. Yang kedua, tidak disusahi orang. Di sini di Sinton jadi susah Ustaz. Kalau di Macanda dikuburkan. Allahu Akbar ya kirim. Ada baru-baru teman ini ya Allah meninggal, tapi sempat jadi kuburkan di kampungnya Ustadz Andi Rahmat Hidayat di Bulukumba, usianya 34 tahun. Jadi kami sempat dimandikan, dikafani, disolatkan. Karena dia bikin lama kemarin itu karena serah terima antara Satgas provinsi, karena harus dikuburkan di Bulukumba, maka harus dulu di sana disetujui. Kalau yang di sana tidak setuju, tidak boleh. Jadi yang paling penting ini jaga kesehatan, itu paling penting. Jaga kesehatan. Bapak Ibu, kita kembali. Jadi betul di zaman Covid-19 ini menjadi evaluasi diri. Tapi di samping itu juga hal-hal yang positif juga banyak yang kita lakukan. Bahkan semakin gencar corona, semakin banyak orang yang berbagi. Ada orang yang berbagi. Karena memang harta kita ini Bapak Ibu, kita akan tinggalkan mau tidak mau, suka tidak suka, siap atau tidak siap. Makanya harta kita itu cuma 3. Apa yang kita makan tadi jadi kotoran sebentar, apa yang kita pakai sampai lusuh, dan apa yang kita sedekahkan. Yang di rumah dengan yang di ATM cuma kita yang mengaku saja. Kita mengaku bahwa itu milik kita, tapi sebentar kalau meninggal ke siapa miliknya siapa? Miliknya orang yang kita tinggalkan. Makanya Bapak Ibu, ya Allah ya Rahman, ini kita kembali. Anak-anak kita pun diri kita nih tentang sholat. Karena sholat kalau tentang kebersihan nih, sholat mengajarkan begitu bersih. Bahkan ada pelajaran fikih sebelumnya, taharah. Ada orang terkadang membicarakan tentang Tuhan, ma'rifatullah, tingginya bahasanya, tapi taharahnya bermasalah. Ini luar biasa. Ternyata istinjah atau tahara yang kita kuasai akan berpengaruh ketika kita nanti dimandikan. Bahkan saya pernah melihat kisahnya, ini mendengar yang menjadi saksi ini orang-orang yang sekitar. Seorang nenek usianya 99 tahun meninggal. Jadi usianya itu jumlahnya seperti Asmaul Husna. Pada saat itu musim hujan deras, kuburan yang akan kita tuju itu kuburan yang banjir. Tapi subhanallah apa? Kuburannya tidak ada sedikit pun basah-basahnya. Jadi air itu sekarang terpisah dari tanah kuburan itu. Allahu Akbar ya kirim. Jadi kering kuburannya, tapi di sekelilingnya banjir. Sampai-sampai dijaga sampai 40 hari oleh Brimob. Kenapa? Ditakutkan banyak orang-orang yang ambil ke tanah kuburannya. Sudah datang produser dari, ada dulu tuh film Rahasia Ilahi. Rahasia Ilahi mau ambil itu, nak kisahkan kisah nyata, tapi pihak keluarga tidak mau. Kenapa? Jangan sampai menjadi heboh sekali lagi. Subhanallah, ternyata diteliti, subhanallah, ini orang tua begitu menjaga apanya? Menjaga kebersihan dirinya, bahkan taharah, istinjanya, sampai masuk sholatnya. Sholat pun ketika di atas sejadah nih, biasa ditanya bilang, nenek kenapa belum pakai sholat? Dia bilang, tunggu dulu nak, sedikit sholatnya sama sholat kita, tapi ketika sholat ya Allah ya Rahman, kekhusyuannya luar biasa. Bahkan sebelum meninggalnya dikisahkan oleh keluarganya, bilang, tidak ada, memang orang tidak tahu tentang kematian, tapi tanda-tandanya ada. Ditanya, nih kira-kira bagaimana menurut ini keadaan tak? Bilang tidak lama. Setelah bicara seperti itu, dan bilang, ya Adam yang kutunggu. Setelah itu pergi. Maka yang menyaksikan, bahkan ulama berpendapat, yang hadir pada saat dicabut ruhnya itu adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Makanya jangan pernah karena
Solat itu hubungan kita dengan Allah tidak perlu perantara. Maka kehidupan kita itu kalau kita perhatikan dari gerakan solat semuanya terliput. Makanya beda sembahyang dengan solat. Kalau sembahyang itu ritual yang kita lakukan, ruku, sujudnya, tapi solat itu keseharian kita. Maka Nabi apa yang solat, apa yang sama ji. Maka Nabi yang kelihatan adalah akhlaknya. Maka berhasilnya orang solatnya, lihat seketika keluar dari masjid. Apakah perilakunya, kejujurannya, kemudian santunnya, tawadunya sama ketika dia sholat? Kalau itu tidak, betul-betul menjadi evaluasi. Makanya sholat mesti harus dievaluasi. Sholat kita, belum sholatnya istri, belum sholatnya anak-anak. Nah kita terkadang takbir saja, mulai kita takbir Allahu Akbar, yang tadinya pikiran kita sudah tidak ke situ, kemana-mana. Bahkan ada orang sholat nada pakai kuncinya dalam sholat. Di situ juga paling utama. Sudah itu kunci pagar kan? Semua. Wah. Ya Allah, jatuh tempe besok motorku. Semua. Ada orang yang anak SMA pintar bahasa Inggris, diikutkan kursus tanpa mantap. Bahkan ada perkampungan Inggris di Goa diikutkan karantina 6 bulan. Orang itu keluar, bahasa Inggrisnya subhanallah, orang Inggris saja bisa menemani bicara. Kenapa? Karena dia paham bahasanya. Nah kita, sejak kapan kita mulai sholat? Sejak balik. Sekarang usia kita 40 tahun, berarti sudah 30 bahkan 40 tahun makin bicara dengan Allah tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Tiap tahun kita mi'raj, tiap tahun kita Isra Mi'raj, tapi tidak menjadi makna. Apakah bertambah kekhusyuan saya kepada Allah? Apakah perbuatan, apakah contoh dari Nabi ini tiap hari saya lakukan atau tidak? Akhirnya kan menjadi evaluasi. Kalau sholat tidak dievaluasi, anak-anak sholat tidak dievaluasi, tidak akan bisa. Makanya pulang kita dari sini, kasih duduk anak, kasih berdiri, coba bina berdiri ke sholat, coba bacaan Al-Fatihah. Kalau kita tidak paham tentang tajwid, tidak paham tentang fikih sholat, datangkan guru mengajarkan. Masa tentang dunia kita anggarkan, akhirat tidak dianggarkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Coba bayangkan Bapak Ibu. Makanya kenapa sholat itu tidak menjadi tanha anil fahsya wal munkar, tidak menjadi mencegah dari perbuatan keji dan munkar? Kenapa tidak menjadi? Bahkan ada orang sholat masih minum khamar, ada orang sholat masih judi, ada orang sholat tapi masih bergunjing, ada orang sholat tapi tidak akur dengan tetangganya. Lalu kenapa? Karena jangan sampai dalam sholatnya bukan Allah yang diingat tapi yang lain. Nih. Makanya khusyuk sholat, lisan mengucapkan ayat, otak menerjemahkan, hati memaknai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih maha penyayang. Hari ini kita maksiat, Allah masih menutupinya. Demi Allah Bapak Ibu, hari ini kita disanjung. Hari ini orang masih menghargai kita. Hari ini orang masih memuji kita. Kenapa? Karena Allah masih menutup aib kekurangan kita. Apa itu aib? Sesuatu yang orang lain tidak boleh tahu tentang pribadi kita. Kalau orang lain tahu tentang latar belakang kehidupan kita yang suram, maka menjadi malu kita. Tapi alhamdulillah Allah tutupi. Maka kemarin ketika di media diceritakan, diberitakan tentang Nisa Sebian yang menjadi pelakor, bahkan diceritakan tentang Pak Gubernur ini, orang semua mencemooh. Gue bilang hati-hati Ki, kalau mereka sudah dibuka aibnya, kita belum tentu. Nanti di akhirat kalau dibuka semua makhluk Allah yang melihat, udah begitu malunya kita. Makanya ketika ada orang yang dibuka aibnya, berdoa, ya Allah, kau dong ampuni dosa-dosanya, dan mudah-mudahan juga aibku ditutupi nantinya. Kan begitu. Ini ada cerita. Kau bilang manja, meminjam, gayaan aja. Lagu-lagunya lagi bagusnya. Baru pelakor jadi. Maka nanti Nisa Sebian banyaknya pahala nanti peroleh yang tidak disangka-sangka. Dari mana ini pahalanya ya Allah? Satu Sulawesi Selatan na caritai ko. Satu Sulawesi Selatan na gosipi ko. Na nonton video menurut na bilang-bilangin. Semua pahala itu na panen ki.
Itu mi kalau ada orang yang bilang ki, yang gosip ki, yang fitnah ki, padahal tidak begitu ki. Langsung tabah, ya Allah, transfer pahala gratis. Kayak ini proses hati ini. Makanya biar sholat tak bagus kalau hati tak bermasalah, salah tunjuk. Nah kita ini mi hati yang menghabiskan pahala sholat. Bayangkan bapak ibu, di samping rumah kaji yang ditagih sama dek kolektor, kita yang susah. Bilang tagih nih, coba. Tetangga tadi yang disegel listriknya, kita bermasalah. Gayaan. Coba. Penyakit hati. Orang yang sholatnya bagus, hilang penyakit itu. Maka ketika ada hal yang langsung banyak astagfirullahaladzim, maka jojo kalau tema ini menjadi evaluasi diri, gak usah makin derita dulu. Maka hei diri, kalau ada orang yang puji kau jangan kau terlalu bangga. Maka para sahabat mengatakan ketika dipuji, solehnya ini orang, apa katanya? Ya Allah, jadikan saya lebih baik daripada apa yang mereka katakan. Ampuni mereka dari apa yang mereka tidak tahu tentang saya, dan jangan engkau hinakan kami berdua dari apa yang mereka ucapkan. Coba kita deh, semakin dipuji semakin naik kepala iya. Wih, rajin nadawa ke masjid. Iya dong, daripada kau neraka. Nih, belum pitawanu aja neraka menukasihkan. Jangan sampai sombong masuk ke masjid dengan bangga. Ada orang mungkin bertato di luar, belum pernah masuk masjid, tidak ditahu ki innamal a'malu bil khawatim, itu amal ditentukan di akhir kan. Hari ini kita soleh, belum tentu sampai besok, karena ini hati bolak-balik. Ada masa jenuh, ada masa di mana kita semangat. Jangan sampai ketika masa jenuh itu kemudian orang yang kita hinakan itu masuk, kemudian menjadi orang yang hamba Allah yang lebih soleh daripada kita. Auzubillah. Makanya selalu saya katakan, urusan tato bukan urusanku, urusan maksiatmu bukan urusanku. Urusanku adalah cuma mengingatkan jangan lupa sama Allah karena mau mati. Begitu ji. Mau mati Bapak Ibu. Nah sekarang kalau tidak ada salat bagaimana? Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Yang mana? An-nabiyyin, para nabi, was-siddiqin, orang-orang jujur benar, was-syuhada, para syuhada, was-sholihin, dan orang-orang soleh. 4 golongan ini kalau masuk di dalamnya salamah. Salat mengajarkan itu semua. Apalagi tentunya orang yang sholat bukti keimanan. Kemudian solidaritas sosial. Jangan makin bilang selesai sholat sebelum takitas keluar, selesai sebelum doa, apa yang kita lakukan sama orang yang di samping kiri kanan kita? Assalamualaikum warahmatullah. Kita tidak pikirkan diri kita pikirkan keselamatan orang di samping kita. Selamat lalu kau yang ada di samping kananku. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah kiriku selamat tongki. Kemudian baku jabat tangan. Makanya kenapa kita dianjurkan berjamaah, supaya kita baku tahu, ditahu gitu yang mana sakit kalau rajin kita berjamaah. Di antara 5 salat 5 waktu ini yang mana paling sulit ini? Di antara yang mana? Nah, subuh. Apanya yang sulit subuh? Sebenarnya bangunnya tidak sulit yang bikin lama itu bikin inap perasaan. Pak bangun dulu sholat deh. Ini lagi dulu perasaanku. Pak tidak pergi ke sholat di masjid. Hujan ki. Ada di payunta. Sini mah deh. Pak ada teman tata di telepon ki waktu masuk ke toilet. Apa beng? Warkop na tubuh ki. Mau ini berangkat. Hujan ki Pak. Nggak ada Yesus hujan. Oke. Ya Allah. Apalagi kalau goes. Kalau goes ke habis sholat subuh lagi janjian jamaah masjid Nurul Ihsan goes ke Tanggul Nipa-Nipa. apa kita juga untuk sehat ya. Nabi juga menganjurkan kita sehat supaya kasaki sholat.
Jadi kita niatnya kalau bersepeda ki, olahraga ki, jogging ki, untuk apa? Supaya kasak ki sholat. Nah, enaknya Ustaz, pulang ke sepeda tidak bisa apa-apa saya. Sholat bisa ditinggalkan. Untuk apa yang sepeda iya? Kita untuk sehat. Banyak yang begitu. Bayangkan bersepeda saja sampai hujan-hujan. Pulangi, ambil selimut. Allahu Akbar, pada sholat kita capek kan? Capek kita di sepeda. Tapi kalau sampai tinggalkan, bayangkan ini, bilik-bilik bisa sepedai, tapi Masjid Nurul Ihsan tidak pernah lewat-lewati. Lewat-lewati. La ilaha illallah. Kalau mau lihat jamaah yang tetap aslinya nih masjid kah, lihat mungkin sholat subuh berjamaahnya. Itu jamaah tetap. Karena apa? Karena itu betul-betul dikuyui, diniatkan betul ki. Makanya orang yang sholat subuh kata Nabi, basyiru, gembirakan para pejalan kaki gelap-gelap dingin-dingin. Cahaya Nurul Kamil, paling terang nanti cahayanya sempurna adalah orang sholat subuh. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid sampai dia meninggal, sekalipun dia meninggal, Allah tetap mencatatnya sholat subuh berjamaah sampai hari kiamat. Masya Allah. Kayaknya Bapak Ibu, itu kata Nabi, as-salatu miftahul jannah, salat itu pintunya surga. As-salatu miftahul khair, karena rentetan kehidupan kita itu terangkum dalam salat. Makanya kalau orang tidak salat Bapak Ibu, jangan percuma hidup tak, karena Allah tidak kenal kita, tidak pernah absen. Nah, ada orang tidak pernah datang salat. Ada pernah kisahnya begini, ada seorang anak muda meninggal kita, jadi mau dimandikan. Jadi bertanya itu sama orang tua, Nabi bilang, Pak, bagaimana ini yang jenazah saya? Mandikan itu bagaimana? Nabi bilang, biasa jadi dia mandi. Biasa aja, mandikan. Terus setelah mandi dikafani. Biasa jadi lihat pakai baju, nah tutup jauratnya. Iya, nah tutup ki. Oh, kafani. Sekalinya mau disolatkan, nah tanya ki. Biasa jadi lihat solat, tidak pernah ya kuliah. Jangan kau solatin nanti marah. Tuh. Bagaimana Pak? Nah ada orang terkadang marah-marahnya kalau diperintahkan solat. Tidak pernah injak masjid, tapi kalau meninggal mau disolatkan di masjid, jangan tuh di masjid. Tidak pernah tonji. Jadi kasih tahu kan, kalau perlu cari ke sensor di situ yang tidak pernah ke masjid, supaya tertahan nanti jenazahnya. Kan tidak pernah datang ke masjid, baru mau disolatkan di masjid. Tidak pernah kelihatan. Allah Akbar Jumat tidak pernah kelihatan. Ramadan tidak pernah. Sekali kelihatan di paling depan, di depannya imam. Disambayangi. Ilaha illallah. Hanya Bapak Ibu, ama yang saya hormati, yang saya muliakan. Jadi sebagian terakhir kesimpulan daripada hikmah Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di balik semua musibah yang turun di muka bumi ini, semuanya ada hikmahnya. Ya, semua ada hikmahnya. Salah satunya adalah penjual masker kah? Yang kita tidak pernah tahu, ada orang mungkin kodong yang tidak ini masker kan hal dicuekin gini tentang dulu. Kalau saya dulu dari dulu memang dia pakai masker kalau naik motor kak toh, naik motor. Karena ternyata pakai masker naik motor itu membuat ini. Ada pernah miring-miring sedikit bibirnya, ditanya apa yang kita pakai, naik apa ke kendaraan apa, bilang motor. Ditutup di mulut tak kalau main motor, kita bilang tidak pernah. Nah, ternyata pengaruh angin dalam jangka waktu yang lama membuat tergeser ke sedikit. Subhanallah. Nah pakai masker bagus, banyak manfaatnya. Apa manfaatnya? Yang kedua, udara yang tidak sehat kita tonji nikmati. Bahkan 1 tahun terakhir ini ketika semua kita pakai masker, maka udara itu semakin segar ki. Kenapa Ustaz? Karena tidak ada evolusi udara. Betul. Dan yang kedua ditahu ki, ternyata selama ini pembusuk di mulut kita sendiri itu. Allahu Akbar ikirin. Allah. Kemudian abang, betul, jangan jadikan COVID-19 ini sebagai alasan untuk tidak ibadah di hadapan Allah. Yang setengah mati ini pengurus kan, maka sisi. Tapi kalau masker ceramah poso saya setengah mati, kan sebentar poso pingsan kah? Ini laporkan Nabi Mustas kah? Ceramah ini. Deses sama Ustaz di Makassar, ditahan semua pergi ceramah. Kenapa? Gara-gara ceramah na corona ngapain? Coba, abang
bagus. Ke sekarang bahaya sosial media iya. Sedikit-sedikit dia bilang bukannya sekarang kan kalau periksa biar bisul jeng corona. Bagaimana lagi? Allahu akbar ya kirim. Jadi jadikan menjadi hikmah bahwa terjadinya musibah itu pasti ada tonjok akhirnya, sekalipun tidak ada akhirnya seperti penyakit kusta atau lepra, tapi Allah berikan sistem imun yang bagus buat kita semua. Dan mungkin di antara kita yang belum pernah ada periksa, mungkin pernah semua kena COVID-19 tapi tidak ditahu ji, sembuh sendiri ji. Kena apa? Dicakoi sembunyi ki. Karena begitu semua sama ji. Mulai bahkan ada kemarin itu dibawa ke rumah sakit, bawa maki, bagaimana perasaan enak je, bilang bah kurasa semua itu makanan masuk, padahal waktunya di rumahnya mengeluhnya karena semua tidak ada rasa. Sekarang sampai di rumah sakit bilang kurasa semua je, apa je? Allahu akbar ya kirim. Jadi apa ibu saling kita tolong menolong, karena Islam mengajarkan untuk ta'awun, tolong menolong sesama manusia, sesama muslim. Apalagi kita ini jemaah Masjid Nurul Yasin, insyaallah sekali panjang umur tak penuh berkah. Yang paling penting saling mensupport, saling menasihati dalam kebaikan. Ini doa. Mari kita sama-sama tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا قاضي الحاجات، يا رحم الأبرار، يا منزل البركات، يا الله، يا رحمن، يا عزيز، يا غفار. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa-dosa yang kami sengaja maupun yang kami tidak sengaja, yang kami ketahui maupun yang kami tidak ketahui. Mudahkan kami melakukan kebaikan, persulit kami melakukan maksiat dan kejahatan. Ya Allah, berkahilah kami semuanya, berkahilah keluarga kami, berkahilah tempat tinggal kami, berkahilah pekerjaan kami, jauhkan kami dari bala malapetaka dan hal-hal yang buruk ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghalaa wal-balaa wal-waba ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia wa fi wilayatina Sulawesi Junubiyah khassa wa min buldanil muslimina 'ammah, innaka 'ala kulli syai'in qadir. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.